Halo guys, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama aku Kezia. Nama aku Aryo, Nama aku Yosua. and you're listening to our Servation Voice podcast. Servasian Voice itu emang apa sih? Servasian Voice itu tempat kita saling berbagi pengalaman yang ada kaitannya dengan ilmu yang kita pelajari di sekolah. Kita langsung masuk aja yuk ke pembahasan kita. Kalian lihat nggak sih kasus pembulian di Indonesia itu semakin parah? Ditambah lagi, sekarang pembulian bukan hanya dilakukan secara verbal aja, melainkan non-verbal juga. Benar banget, apalagi aku lihat di media sosial tuh banyak banget yang tanpa sadar sudah melakukan pembulian secara nonverbal dari komentar-komentar mereka. Wah, serem juga ya, tapi apa ya dampak yang dirasakan sama korban bullying? Biasanya, korban akan merasa depresi, tidak pede, serta merasa malu. Sehingga kebanyakan dari mereka akan menutup diri dari dunia luar gitu. Tapi nggak semuanya begitu tahu. Ada beberapa orang yang justru menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa mereka tidak seperti orang lain katakan. Oh iya, aku jadi ingat sama seseorang yang pernah menjadi ODGJ karena dibully semasa kecilnya. Kamu sekarang dia menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia loh. Wah, keren banget. Berarti dia berhasil sembuh dari penyakit mental yang ia miliki. Kata siapa semuanya begitu? Justru banyak dari korban bullying yang berujung pada bunuh diri atau depresi yang berlebih. Sehingga mimpi-mimpi yang ia punya tidak bisa tercapai. Korban yang sembuh dari bullying itu dikit loh. Bener sih, Yos. Tapi kan, Guys, daripada debat terus, mending kita nostalgia sama liburan akhir tahun kita. Waktu itu kita liburan ke pulau mana sih? aku inget tuh, kita pernah refreshing bareng kan? Iya, kalau nggak salah, waktu itu aku ngusulin ke pesanggeran Menumbing yang ada di Bukit Menumbing, Pulau Bangka deh. Oh iya, kita naik kapal juga kan ke Pelabuhan Pangkal Balam. 1 hari sebelum keberangkatan, kita nyiapin barang kita masing-masing, terus janjian kumpul di Pelabuhan Tanjung Priuk. Iya, yuk. Terus aku ngusulin buat kumpul di dermaga. Setelah kita ketemu, kita langsung naik ke kapal buat berangkat ke Pelabuhan Pangkal Balam. Yos, kayaknya aku pernah nanya tentang arah kapal. Kalau tidak salah waktu itu, kapal kita arahnya seperti apa ya? Waktu itu aku penasaran. Terus aku lihat Google Maps. Arahnya itu dari Pelabuhan Tanjung Priuk, kita pergi ke arah utara. Kemudian, seingatku, setelah melalui pantai Tanjung Berikat, kita berbelok ke arah barat laut menuju ke arah pelabuhan Pangkal Balam. Kalau kita menerapkan ilmu vektor, berarti kita dapat menggunakan cara segitiga untuk memotret sultan dari tempat awal kita berangkat sampai ke tempat terakhir kapal kita berhenti. Waktu itu, sepanjang perjalanan, aku lihat ada lumba-lumba loncat dari permukaan air. Kalian inget gak? Oh, ingat-ingat. Aku juga pernah nanya, kira-kira seperti apa ya biota di Laut Jawa? Waktu itu dikasih tahu sama salah satu penumpang yang ada di kapal kalau biota laut di situ banyak banget. Luas Laut Jawa itu sekitar 310.000 km persegi dan berisi 3.000 spesies jenis ikan loh. Oh iya, di situ ada spesies seperti bintang laut, kepiting, serta ikan lainnya. Wah, banyak banget spesiesnya. Namanya keren-keren pula. Kira-kira laut seluas itu punya ekosistem dan rantai makanan seperti apa ya? Gini yuk, setelah aku cari-cari, ada beberapa contoh rantai makanan nih di Laut Jawa. Yang pastinya ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Selain itu, di laut pasti juga membutuhkan komponen abiotik seperti matahari, air laut, dan pasir. Komponen abiotik itu juga berperan loh bagi kehidupan mereka. Komponen abiotik membantu untuk menyesuaikan kondisi laut sesuai dengan karakteristik laut itu sendiri. Jika komponen abiotik mengalami perubahan, maka keberlangsungan hidup biota laut juga akan berubah. Oh iya ya, bener juga. Setelah itu, ingat gak sih sempat ada yang kasih kita gambar foto kapal kita sama mercusuar? Aku inget, aku juga masih simpan kok fotonya. Kayaknya kita bisa menerapkan ilmu matematika buat menghitung jaraknya. Kalian ada yang tahu? Jadi, untuk menghitung jarak antara kapal dan menara kita membutuhkan perbandingan trigonometri yang berbentuk segitiga siku-siku. Sudut depresi mercusuarnya itu 67,5 derajat dan tingginya diketahui 80 meter. Kita bisa paketan.
berarti 80 meter per tan 67,5 derajat. Nah, 67,5 derajat ini kan bukan sudut istimewa. Maka dari itu, kita bisa pakai rumus tan setengah sama dengan sin alfa per 1 ditambah cos alfa. Untuk perhitungannya seperti di gambar. Lalu langkah kedua, kita cari jaraknya. Jadi, kita rasionalkan yaitu 80 meter per akar 2 tambah 1. Lalu kita bisa kalikan pecahan-pecahan itu dengan 2 min 1 per akar 2 min 1. Untuk perhitungannya seperti di layar ya. Jadi jarak antara kapal kita dengan mercusuar itu adalah 80 akar 2 min 1 meter. Berarti setelah kita ketahui sudut depresi dari mercusuar, sudut jarak pandang antara kita dan mercusuar, serta tinggi mercusuarnya, kita bisa tahu jarak antara kapal dengan pelabuhan ya. Wah, ternyata ilmu yang kita pelajari nggak sia-sia ya. Betul, setelah kita sampai di Pelabuhan Pangkal Balam, kita langsung ke terminal yang ada di Kampung Kramat, yang ada di kota Pangkal Pinang itu loh. Iya Yos, terus kita mesen tiket ke kota Mentok. Perjalanannya dari terminal menuju kota Mentok, seingatku menghabiskan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Setelah 3 jam perjalanan, kita langsung berangkat ke Bukit Menumbing naik bis wisata yang sudah disediakan pemerintah. Capek sih, tapi terbayar kok karena perjalanannya seru banget. Terus kita ditanyain turis asing, ingat gak? Oh, aku inget banget karena kita belum terbiasa dengan bahasa Inggris, tiba-tiba ditanya oleh orang asing. Untungnya kita pernah belajar bahasa Inggris ya, setidaknya bisa menjawab pertanyaan orang lain. Kalau tidak salah, aku ngomong gini ke turisnya. The name of this place is Pesanggeran Menumbi. In ancient times, Soekarno was detained in this place because of the Dutch military aggression too. He was detained here because he was considered a barrier by the Dutch to regain control of Indonesia. Aku juga ingat bantuin jelasin ke turisnya kayak gini. In the colonial era, the Indonesian nation wanted resistance to fight the colonization. The resistance was marked by establishment of the Budi Utomo Organization as the starting point for the rise of the Indonesian nation and reached its peak at the time of the proclamation and independence. The birth of new organizations such as Syarikat Islam, Indonesia Partij, and others who unite in uniting thoughts and opinions as resistant the invaders. With the development of a sense of unity, it can be said that Indonesian people is experiencing healing to become a strong and intelligent country. Nah, setelah kalian menjelaskan, aku menyimpulkan kembali tuh ke turisnya seperti ini. Thus, this Pesanggeran Menumbing building reminds us of the struggle of Soekarno and other founders of the nation in representing the voice of their people who want healing from despair by proclaiming the independence of the Indonesian state. Wah, ternyata jalan-jalan kita dulu bermanfaat banget ya. Ngomong-ngomong soal perjuangan IR Soekarno dan Muhammad Hatta, menurut kalian kira-kira dari kedua tokoh itu ada yang bisa kita teladani nggak? Kita bisa teladani dengan mengkaitkan keutamaan Broeder Bernardus Hocken, contohnya semangat dan keteguhan hati. Soekarno tetap teguh dan tidak goyah meskipun banyak para penjajah yang mencoba mengusirnya. Lalu ada juga kebijaksanaan dan berpengetahuan. Sikap Muhammad Hatta ketika mengambil keputusan untuk mengubah sila pertama dalam Piagam Jakarta membuktikan kalau ia benar-benar ingin menyatukan bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan. Wah, keren ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari perjuangan mereka. Kita semua bisa kok mencontoh sikap-sikap positif dari IR Soekarno dan Muhammad Hatta. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menerapkan nilai keutamaan dari Broeder Bernardus Hocken. Setidaknya kita bisa menerapkan satu nilai dan membuat orang lain termotivasi untuk ikut meneruskan sikap kita tersebut. Healing itu penting banget ya. Makanya mulai dari sekarang jangan lupa untuk merawat kesehatan mental. Tapi jangan terus-terusan bergantung dengan healing. Kita harus belajar untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup dan memvalidasi perasaan. Namanya hidup pasti ada pahitnya, dan itu wajar kok. Wih, pembahasan kali ini banyak manfaatnya ya. Kita jadi bisa dapat ilmu serta berbagai pengalaman. Servasian Voice untuk kali ini cukup sampai sini ya. See you next episode. Goodbye. Goodbye.